Penelitian bahasa Sanskerta oleh bangsa Eropa dimulai oleh Heinrich Roth tahun 1620 sampai tahun 1668, dan Johann Ernst Hansleden tahun 1681 sampai tahun 1731. Juga ilmuwan bahasa Sir William Jones, bahwa nama Sanskerta atau Sanskirtam banyak dipakai di Jawa dan Bali. Kata sifat Samskirta berarti berbudaya, bahasa yang dirujuk sebagai Samskirtafak, artinya bahasa yang berbudaya. Secara definisi merupakan bahasa yang tinggi, dipakai untuk keperluan agama dan keperluan ilmiah. Ini bertentangan dengan bahasa yang dipakai oleh rakyat jelata di India dan Nusantara. Bahasa ini juga disebut Deva Basa, yang artinya adalah bahasa dewata. Dewata saat ini dikenal dengan Pulau Bali. Disinilah ajaran dan budaya leluhur kita tersimpan. Kata Sanskerta dalam bahasa Sanskerta tertulis Samskirta Basa, artinya adalah bahasa yang sempurna. Maksudnya, lawan dari bahasa Prakerta atau bahasa rakyat. Bahasa Prakerta atau bahasa rakyat tertulis dalam tulisan Sanskerta dengan teks kata Prakairta, berarti alami. Ini adalah nama kumpulan bahasa-bahasa di India kuno yang merupakan bahasa rakyat. Bahasa Prakerta adalah lawan dari bahasa Sanskerta atau bahasa yang tinggi. Maksudnya dalam sebuah buku biasa digambarkan seorang raja atau brahmana berbahasa Sanskerta, tetapi seorang petani memakai bahasa Prakerta, artinya bahasa India yang lazim dipakai adalah bukan Sanskerta. Kata brahmana ini dari Nusantara, bukan Hindu atau dari India. Para Brahmanism, ini adalah leluhur kita, kaum Saka, atau Arya, yang pergi keluar Nusantara membawa ajaran, Dharma, dan menulis Veda di India. Mereka adalah pendatang, sedang penduduk asli India bernama Dravida. Dalam teks Veda, Mahabharata Udyoga Parva 108 Timur, digambarkan sebagai tanah air asal budaya, Veda, di mana pencipta alam semesta pertama kali menyanyikan Veda. Timur, yang dimaksud adalah Nusantara. Hal lain, peneliti bahasa Sanskerta, Sir William Jones, berceramah kepada Asiatic Society of Bengal di Kalkuta, tanggal 2 Februari tahun 1786, berkata yang intinya adalah, sumber Sanskerta sudah tidak ada. Ini artinya sumber Sanskerta. Itu bukan berada di tempat ia berceramah saat itu. India, tapi dari tempat lain, yaitu Nusantara. Panini, orang Pakistan pertama kali menulis tentang keilmuan serta tata bahasa Sanskerta yang berjudul Astatyai, buku tata bahasa Sanskerta yang memuat 3959 hukum tata bahasa Sanskerta ditulis abad ke-5 SM. Panini hanya menyusun dan membukukan, bukan dia yang membuat bahasa Sanskerta, jangan salah. Beberapa kajian tentang aksara yang dianggap tertua saat ini antara lain aksara Devanagari, dari bahasa Sanskerta, kota dewa. Aksara ini muncul dari aksara Brahmi dan mulai dipergunakan pada abad ke-11 M. Aksara Brahmi, aksara ini ditulis dari kiri ke kanan. Menurut hipotesis aksara ini berdasarkan huruf Aramea digunakan. Raja Asoka 270 SM 232 SM. Abjad bahasa Aramaik adalah yang dipakai masyarakat Aram yang tinggal di daerah sekitar Mesopotamia, Syria, sekitar abad ke-10 SM. Kekaisaran Achaemenid 331 SM, Aram kuno 500 SM, berubah menjadi Aram imperial, bahasa kekaisaran. Semua yang dianggap sumber abjad bahasa paling tua adalah Tan 500 SM, sementara di Nusantara jauh sebelum tahun itu telah berdiri tempat belajar ilmu pengetahuan, setingkat pusat universitas di antaranya ilmu bahasa Sanskerta. Sangharama Dharmapala, di sekitar area Muara Takus, adalah tempat-tempat belajar ilmu pengetahuan, setingkat pusat universitas di antaranya ilmu bahasa. Tempat ini yang dikunjungi peziarah Tiongkok dari masa Fahian 399 sampai 414 M, Hiensan 602 sampai 664 M, Huining 664 M 667 M, Ising 689 sampai 695 M, Atisa di Pamkara Ricnana 1013 M. Mereka adalah peziarah dan pelajar ke Nusantara, bukan membawa ajaran dari negerinya disebarkan ke Nusantara. Bahasa Sanskerta telah lama ada di Nusantara sejak ribuan tahun lalu dan dipergunakan oleh leluhur kita. Literasi kata, bahasa itu adalah bahasa Sanskerta berarti, logat bicara, ini asli bahasa kita,
ada sekitar 800 kata-kata dari bahasa Sanskerta terserap ke bahasa Indonesia. Moto Tentara Nasional Indonesia adalah, Jalesubum Yamka Jayamahe. Jales Veva Jayamahe, Swabuana Paksa, Kartika Eka Paksi, Rastra Sewa Kotama. Apakah moto kata-kata itu bahasa dari India? Kenapa semua terpublikasi dari sana? Apakah benar bahasa Sanskerta bukan bahasa asli leluhur Nusantara? Mari kita simak kosakatanya. Ini asli bahasa terdahulu leluhur Nusantara bukan India. Jika benar ini dari India, kapan dan siapa yang membawa ke sini? Literasi kata Jales Veva terdiri dari dua bagian kata yaitu Jalesu dan kata Eva. Jalesu berasal dari kata dasar jala bisa diartikan maskulin dan kata jalesu adalah bentuk jamak dan lokatifus yang secara harfiah bisa diterjemahkan sebagai di air-air, di lautan atau samudra. Literasi teks kata Eva adalah sebuah partikel dan bisa diterjemahkan dengan kata lah, dan teks kata Jayamahe berasal dari kata kerja verba ji yang dikonjugasi menurut kata kini persona ketiga jamak dalam modal indikatif dan secara harfiah bisa diterjemahkan sebagai kita berjaya. Jadi, kalimat ini secara harfiah artinya adalah, di air-air lah kita berjaya, atau di lautan kita jaya. Kata mahe adalah awal dari kata maha, ini bukan kata dari India. Kata mahe berarti besar, atau bangsa yang besar. Literasi kata ini terekam pada relief dasar Borobudur di Figura Panil nomor 43 yaitu kata mahe Cakya dan kata Cakya adalah kaum Caka Nusantara. Mahesahya terserap ke bahasa Sanskerta. Panini digunakan dalam kitab-kitab seperti Upanishad, Veda, dan Panini itu bukan yang membuat bahasa Sanskerta. Bangsa Cakya, Sakaya adalah Aryan yang agung yaitu, kaum Saka. Di tanah Nusantara ini tersebar ratusan prasasti berangkat tahun Saka dan perhitungan awal tahun itu bukan dimulai pada tahun 78 Masehi. Itu adalah awal tahun saat penaklukan Raja Salivahana India Selatan oleh kaum Saka, leluhur kita. Kaum Saka, leluhur kita adalah bangsa Nusantara yang gagah dan prajurit yang tangguh. Komandan Korps Marinir memiliki slogan, Jalesubum Yamka Jayamahe, yang artinya, di laut dan darat kita jaya. TNI Angkatan Udara memiliki moto kalimat, Swabuana Paksa. Kata swa berasal dari kata seva, yang berarti ku sendiri. Kata buana berasal dari kata bufana. Arti kata teks ini berarti dunia, atau dalam konteks ini diartikan sebagai tanah air. Literasi kata paksa dibaca paksya, berarti sayap, atau bermaksud sebagai pembela atau pelindung. TNI AD bersemboyan Kartika Eka Paksi. Kartika artinya bintang, Eka berarti satu, dan kata paksi berarti burung, dipadukan dalam satu kesatuan arti adalah prajurit gagah perkasa tanpa tanding yang menjunjung cita-cita tinggi, yaitu keluhuran nusa bangsa serta keprajuritan sejati. Polri mempunyai lambang dan semboyan Rastra Sewa Kotama, artinya melayani masyarakat. Sebutan itu adalah Brata pertama dari Tribrata. Dalam arti kesatuan lengkap menjadi, Polri adalah abdi utama nusa dan bangsa. Semua kata dan semboyan luhur di atas adalah bahasa Sanskerta. Ini adalah bahasa bangsa Cakya, Sakaya, Saka Arya leluhur bangsa Nusantara Indonesia maju terdahulu yang gagah perkasa melakukan ekspansi. Fahami sekali lagi Sanskerta bukan bahasa India, pemahaman tentang kota kasa yang dianggap India yang mana. Fahami, publikasi tentang asal-usul Nusantara dari India adalah konspirasi global untuk menghilangkan jati diri kita. Proses Indianisasi dimulai sejak penjajah ke tanah ini. Ditandai dengan koedes yang membuat sejarah kita semua berasal dari India, karena ia koedes memang bermaksud mengindianisasi Nusantara. Salah kaprahnya sejarawan kita menjadikan buku koedes menjadi bahan rujukan utama. Ini kesalahan fatal. Simak ini leluhur kita yang tercatat, yang sejatinya kitalah yang mewarnai India. Di bawah ini nama-nama leluhur kita yang ke tanah India, tidak ada orang India yang ke sini. Leluhur kita yang ke tanah India, Dharmadasa 700-620 sm, Dharmapala 670-580 sm, Suvarnatvipa Dharmakirti 610 sm 520 sm, Kumarila Batai 618-540 sm,
Adi Sankara 569-537 SM. Dharmapala adalah murid Dharmadasa, guru Svarnatvipa Dharmakirti yang mempunyai murid Atisa di Pamkara Ricnana asal Tibet, tokoh pengembang aliran Vajrayana di sana. Tempat belajar setingkat pusat universitas bernama Dharmapala di Svarnatvipa dibangun jauh sebelum dibangun cabangnya, Nalada, di Bihar India tahun 427 m, atas prakarsa Raja Pala Silsilah dari Shailendra. Inilah lokasi yang dilihat dan dicatat Fahienten 399-414 m, Xuanzang, Hiensang 602-664 m juga Ising 689-695 m yang tinggal selama 5 tahun. Juga Atisa di Pamkara Ricnana tinggal dan belajar selama 12 tahun di sini di Svarnatvipa di pusat pembelajaran, Dharmik, original. Cakya, Sakaya adalah Aryan yang agung yaitu, kaum Saka, leluhur kita bangsa yang gagah dan prajurit yang tangguh, motonya. Jalesubum Yamka Jayamahe, pendahulunya menaklukkan Raja Salivahana India Selatan pada tahun 78 Masehi. Tahun ini bukan untuk menghitung awal tahun Saka di prasasti, sehingga hilang sejarah maju leluhur kita sebelum tahun itu. Jadi, bahasa Sanskerta adalah bahasa asli Nusantara Indonesia, berawal dipelajari dan dipakai oleh leluhur kita menyebar ke 3/4 muka bumi bersamaan dengan penyebaran ajaran, Dharmik original, yang mendasari tumbuhnya 3 ajaran besar di tanah India Hindu, Buddha dan Jaina. Ini fakta akademik dan gunakan akal cerdas dan berpikir jernih. Sejarah adalah logika, jika tidak logis bukan sejarah. Throwback History of Indonesia, Exploration dan Research, by Santo Saba.